Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dini Nur Hafifah dengan NIM 242410103076 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu introduction. Jadi, kenapa klasifikasi dokumen ini sangat penting? Karena klasifikasi dokumen diperlukan akibat pertumbuhan eksponensial dokumen digital. Tujuannya yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan kontennya ke dalam kategori tertentu. Jadi, fokus penelitiannya yaitu menggunakan algoritma KNN dan metode TF-IDF untuk klasifikasi teks. Selanjutnya juga kerangka kerja mampu mengukur kesamaan dokumen dan melakukan analisis statistik hasilnya. Yang ketiga yaitu implementasi teknis. Untuk yang KNN, pembelajaran malas berbasis jarak Euklidean tidak memerlukan data pelatihan. Untuk yang TF-IDF, menentukan bobot kata dalam dokumen sering digunakan di NLP dan text mining. Implementasi ini dioptimalkan menggunakan LinQ dan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kecepatan dan efisiensi klasifikasi dokumen otomatis berbasis teks. Baik, perkenalkan nama saya Wilma Abiyah dari Prodi Informatika dengan NIM 242410103072. Di sini saya akan menjelaskan bagian informasi umum dari framework KNN IDF ini. Pertama, pada poin 2.1, informasi umumnya mengenai framework ini dirancang untuk memungkinkan klasifikasi dan pengukuran kesamaan dokumen berdasarkan sampel teks yang dibutuhkan. Yang dimaksud di sini adalah klasifikasi dari framework pertama. Lalu, framework ini terdiri dari beberapa modul yang memandu pengguna melalui proses klasifikasi implementasi framework melalui proses klasifikasi. Implementasi framework direalisasikan dalam lingkungan pengembangan berbasis objek-oriented menggunakan bahasa pemrograman C#. Lalu, untuk struktur frameworknya sendiri, di sini terdiri dari 5 struktur ya. Yang pertama ada GUI model, lalu preprocessing modul, KNN dan TF-IDF modul, measuring modul, yang ini lalu dibagi menjadi dokumen modul ya. Sehingga yang modul GUI ini berkaitan dengan modul dokumen. Sedangkan untuk modul GUI ini merupakan di saat pengguna bisa mengkontrol aplikasi dari seluruh frameworknya. Yang modul dokumen dirancang untuk pengelolaan dokumen dan pemilihan sumber data, di mana sumber dokumen dapat berada di komputer lokal atau pada internet. Dalam modul ini, pengguna dapat mendefinisikan kategori dokumen serta fitur yang mempengaruhi hasil akhir klasifikasi teks tersebut. Lalu mengenai struktur frameworknya, ada yang dinamakan modul preprocessing. Modul ini memeriksa karakteristik dokumen, mempersiapkan dan menyesuaikan ke dalam format yang sesuai untuk klasifikasi. Modul ini menyesuaikan dokumen ke dalam format teks klasik tanpa memodulikan jenis font dan set karakter. Dokumen dengan format tertentu akan secara otomatis menghapus karakter kontrol yang berdampak negatif pada hasil klasifikasi. Maksud dari modul preprocessing ini bisa kita lihat di poin pentingnya, yaitu dia memeriksa dan menyiapkan dokumen agar sesuai untuk klasifikasi, dan dia juga membersihkan format teks yang mana menghapus karakter kontrol serta spasi berlebih serta simbol-simbol yang berada dalam teks tersebut. Selanjutnya ada modul KNN dan TF-IDF yang dijelaskan di sini. Ini poinnya. Modul KNN dan TF-IDF. Modul utama dalam framework ini berisi metode inti untuk klasifikasi dan penentuan nilai bobot dokumen. Yang dimaksud di sini,
dia merupakan modul utama ya. Jadi dia berisi metode klasifikasi KNN yang di situ memperhitungkan bobot dokumen menggunakan TF-IDF serta bertanggung jawab untuk membandingkan dokumen baru dengan dokumen pelatihan. Lalu di sini ada modul pengukuran, yang dimana modul pengukuran ini adalah modul terakhir yang memungkinkan penampilan hasil klasifikasi dan menyediakan analisis statistik sederhana dari hasil tersebut. Modul pengukuran di sini menampilkan hasil klasifikasi serta memberikan analisis statistik, ya poin pentingnya dari modul pengukuran. Selanjutnya, klasifikasi KNN terbagi jadi apa saja? Yang pertama, KNN menggunakan jarak, ini poin pentingnya aja. KNN menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan dokumen mana yang paling mirip. Penjelasannya, dokumen direpresentasikan sebagai titik dalam ruang Euclidean. Jarak antara dokumen dihitung menggunakan rumus ini. Oh ya, ini SQRT maksudnya square root ya, jadi akar. Seperti akar gitu. Semakin kecil jaraknya, semakin mirip dokumen tersebut. Oke, lalu ada proses pembelajarannya, di mana proses pembelajaran dimulai dengan memparsing teks dasar untuk mencari kata-kata dalam dokumen dan membentuk sebuah vektor. Proses parsing menghapus semua karakter kontrol, spasi antar kata, titik koma, dan karakter yang serupa. Vektor yang terbentuk mewakili objek fundamental yang akan digunakan untuk klasifikasi dokumen yang diuji. Selanjutnya, parsing di sini bermakna membersihkan teks dari karakter kontrol, spasi, simbol, dan lain-lain ya. Jadi sama seperti yang atasnya ini, mana tadi? Seperti yang membersihkan spasi dan simbol-simbol. Oke. Contoh, pada teks awal klasifikasi teks, metode KNN. Setelah preprocessing, dia akan menghilangkan spasi-spasi yang tidak perlu serta tanda baca. Sekarang vektor yang terbentuk merupakan kata klasifikasi. Lalu main vektor yang kedua, kata-katanya maksudnya teks, metode, dan KNN. Jadi 4 ya. 0, 1, 2, 3. Indeksnya dimulai dari 0. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Baik, di sini saya Redian Tasya Ayu Prevabi Megaldina Putri dengan NIM akhir 3017 akan menjelaskan Determination of the Weight Matrix. Matriks ini memiliki baris dan kolom, yang dimana baris ini mewakili kata-kata unik yang muncul dalam semua dokumen yang ada, dan kolom mewakili dokumen yang ada. Nah, di sini matriks ini ada jenisnya. Yang pertama term binary. Term binary ini dibentuk mengandung dua nilai, yaitu 0 dan 1, di mana 1 ini jika kata tersebut ada dalam dokumen dan 0 jika kata tersebut tidak ada dalam dokumen. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut. Nah, jadi di sini ada term dan dokumen. Term ini adalah kata, jadi di dokumen 1 kata 1 ini ada, maka ditulis 1. Namun di dokumen 2, kata 1 tidak ada, maka ditulis 0. Dan seterusnya. Jadi 1 ini mewakili ada dan 0 mewakili kata tersebut tidak ada dalam suatu dokumen. Kemudian, yang kedua ada term frekuensi, yaitu menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kata dalam setiap dokumen yang ada di sebuah kumpulan dokumen. Untuk lebih jelasnya, jadi di dalam suatu dokumen, di dokumen 1 ini, kata 1 itu muncul sebanyak 3 kali. Dan di dokumen 2, kata 1 muncul tidak ada sama sekali, jadi 0. Yang di dokumen 3, kata 1 itu muncul 1 kali. Jadi ini langsung ditulis aja, dia tuh muncul berapa kali, langsung diinputkan ke dalam tabelnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah TF-IDF, yang dimana menggabungkan kedua elemen utama, yaitu TF dan IDF. Jadi untuk lebih jelasnya apa sih TF dan IDF itu? TF itu mengukur seberapa sering kata itu muncul dalam suatu dokumen. Nah, yang dimana rumusnya itu adalah jumlah kemunculan kata dalam dokumen dibagi total jumlah kata dalam dokumen. Jadi, misal katanya itu dalam satu dokumen, itu katanya kucing suka makan ikan. Nah, kita ingin mencari TF-nya kucing. Kucing kan muncul 1 kali. Total jumlah kata dalam dokumen ada 4, maka 1/4. Kemudian IDF ini adalah mengukur seberapa unik kata tersebut ada dalam koleksi dokumen, yang dimana rumusnya adalah log total jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata yang diuji.
Nah, ketika TF dan IDF-nya telah ditemukan nilainya, kita dapat mengetahui nilai TF IDF-nya dengan mengalihkan TF dan IDF. Nah, TF IDF ini adalah nilai bobot yang ada dalam kata tersebut, yang dimana nanti hasilnya akan diubah menjadi vektor angka dalam bentuk list atau array. Kemudian ini adalah teks dokumen KNN, Classification Process. Dan ini adalah prosesnya, proses klasifikasian kata-katanya itu. Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, kita harus tahu dulu TF-IDF itu apa, dan KNN itu apa. TF-IDF itu adalah nilai bobot yang ada dalam suatu kata. Jadi, digunakan untuk memberikan bobot yang lebih besar pada kata-kata yang lebih unik dalam suatu dokumen. Dan KNN ini adalah membandingkan jarak antara vektor utama di dokumen uji dan vektor utama di dokumen pelatihan yang memang ada dalam data tersebut. Nah, ini saya memberikan contohnya ya. Contoh untuk mengklasifikasikannya, prosesnya. Misal kita punya tiga dokumen yang dimana duanya ini adalah dokumen pelatihan dan satu dokumen yang akan kita uji. Dokumen pelatihan ini memang sudah ada dalam datanya, jadi udah ada kategorinya, yaitu teknologi dan sosial, yang dimana ini adalah teksnya di dokumen pelatihan 1, ini teks di dokumen pelatihan 2. Nah, dokumen uji ini kita memiliki teks KNN Machine Learning Sosial. Kita ingin tahu dia ini masuk ke kategori teknologi atau ilmu sosial. Caranya itu, yang pertama kita hitung dulu bobotnya menggunakan TF-IDF, yang dimana kita mencari dulu kata KNN. Jadi kan ada 4 kata KNN Machine Learning Sosial, kita cari dulu yang KNN. Kita cari IDF-nya dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian kita masukkan substitusi, jadi total jumlah dokumennya kan ada 3, pelatihan 1, pelatihan 2, dan uji. Kemudian jumlah dokumen yang mengandung kata KNN itu ada di 2 dokumen, yaitu dokumen pelatihan 1 dan dokumen uji. Kemudian ini hasilnya adalah 0,1761. Setelah kita menentukan DF-nya, kita cari nilai TF-nya, yaitu dengan rumus ini, yang dimana di dokumen 1 dia tuh muncul 1 kali, dan total jumlah kata dalam dokumen itu 3, dan seterusnya. Nah, jika kita telah mengetahui nilai TF dan IDF-nya, kita kalikan. Nah, di dokumen 1, ini nilainya 0,0587. Di dokumen 2, dia tuh tidak memiliki nilai karena KNN tidak ada dalam dokumen 2. Di dokumen uji, dia itu memiliki nilai 0,04. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk kata machine learning dan sosial di seluruh dokumen. Karena yang saya contohkan di sini hanya KNN. Nah, caranya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Sehingga ini adalah hasilnya. Di kata KNN, bobot nilainya itu di dokumen 1 adalah segini, di dokumen 2 0, di dokumen uji itu segini. Di machine learning sosial juga seperti itu. Nah, jika kita sudah tahu nilai TF-IDF-nya, bobotnya, kita cari jarak Euclidean-nya. Dengan cara, kita pertama mencari jaraknya di dokumen uji dan dokumen pelatihan 1. Kita substitusi. Jadi, di dokumen uji dan dokumen pelatihan 1, jarak dokumen uji ke pelatihan 1, ini kita substitusi, karena kan caranya ini ya, X1 dikurangi Y1. X1 ini artinya adalah dokumen pelatihannya, dan X1 dokumen yang kita uji, Y1 adalah dokumen pelatihannya. Nah, kita substitusi. Nah, nilai substitusi ini kita dapatkan dari tabel ini tadi. Nah, setelah disubstitusi, kita menemukan nilainya 0,0508. Kita lakukan juga sama, yaitu mencari jarak Euclidean antara dokumen uji dengan dokumen pelatihan 2, karena kita cari hanya jarak ke dokumen 1, kita harus cari jarak ke dokumen 2. Caranya sama, setelah kita temukan ini adalah hasilnya. Yang ketiga, urutkan jarak terkecil ke terbesar. Yang paling kecil, jaraknya itu ternyata ke dokumen pelatihan 1, yaitu 0,0508. Di dokumen pelatihan 2 nilainya segini, yaitu lebih besar. Maka, yang cara keempat, kita ambil K tetangga terdekatnya, yaitu kita ambil 2. Kenapa? Karena dokumen yang kita uji itu ada 2. Gitu. Jadi, K ini artinya berapa banyak dokumen yang ingin kita compare gitu. Sehingga nantinya kita bisa memvoting dari nilai K itu. Kan kita ngambil 2 ya, maka ada 2 yang diambil, dokumen pelatihan 1 dan ke dokumen pelatihan 2. Nah, ternyata jarak paling kecil ini ke dokumen pelatihan 1, yaitu 0,05, yang dimana kategorinya teknologi. Maka dokumen uji yang tadi kita tes itu termasuk ke dalam kategori teknologi. Sekian
Oh, ini masih ada lagi. Penghitungan jarak dan visualisasi dokumen dalam ruang Euclidean ini lebih ke implementasi programmingnya, yaitu yang pertama kita iterasi, yaitu hitung jarak antara dokumen uji dan setiap dokumen pelatihan kemudian simpan dalam array. Jadi kita hitung jaraknya dokumen uji ke pelatihan 1, dokumen uji ke pelatihan 2, dan simpan dalam array. Yang kedua, representasikan dokumen dalam ruang n dimensi, yaitu jumlah kata uniknya. Kemudian yang ketiga, tentukan kata tangga yang tadi itu terdekat berdasarkan jarak, lalu gunakan voting mayoritas untuk menentukan kategori dokumen uji. Nah, ini adalah gambar Euclidean space for K sama dengan 3. Namun yang kita contohkan kan K sama dengan 2. Ini saya ambil dari paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aljabar linier KKN TF-IDF. Nah, saya dari kelompok 5 dengan nama Angelia Dwi Cahyani dengan NIM 242410103065. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian 3, yaitu framework evaluation atau evaluasi framework. Nah, dalam framework evaluation ini terdapat pengujian framework. Nah, pengujian framework ini di dalamnya ada kecepatan perhitungan TF-IDF setelah optimasi. Nah, ini gimana? Nah, framework itu diuji untuk melihat apakah proses menghitung nilai itu bisa berjalan lebih cepat setelah dioptimalkan. Nah, TF-IDF sendiri adalah cara menghitung seberapa penting sih sebuah kata dalam sebuah dokumen. Nah, jika proses ini lambat, maka keseluruhan framework juga akan ikut lambat. Nah, lalu yang kedua ada kualitas klasifikasi teks. Nah, uji ini itu untuk memastikan apakah framework dapat dikelompokkan mengelompokkan dokumen ke kategori yang benar. Misalnya dokumen tentang olahraga, nah itu akan masuk ke kategori olahraga, bukan ke kategori kayak berita harian. Nah, lalu yang ketiga ada sensitivitas klasifikasi terhadap kategori dokumen. Nah, di dalam sini framework itu akan diuji untuk mengetahui apakah jenis dokumen ini itu lebih mudah atau sulit diklasifikasikan. Misalnya dokumen dengan kata sederhana itu lebih mudah dibandingkan dokumen yang memiliki banyak kata sulit atau kurang dimengerti. Nah, untuk selanjutnya ada optimasi TF-IDF. Nah, di dalamnya ada menggunakan LINQ di bahasa C untuk menghitung frekuensi kata. Nah, LINQ ini adalah alat dalam bahasa pemrograman C yang mempermudah perhitungan. Nah, dengan menggunakan LINQ ini, maka framework itu bisa menghitung jumlah kemunculan kata di dokumen itu akan lebih cepat. Nah, lalu yang kedua ada performa meningkat hingga 6 kali lebih cepat dibanding metode klasik. Nah, sebelum dioptimalkan, proses perhitungan TF-IDF itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, setelah dioptimalkan, maka itu prosesnya menjadi 6 kali lebih cepat. Nah, hal ini tuh membantu untuk framework menangani banyak dokumen. Nah, lalu selanjutnya ada hasil klasifikasi teks. Nah, dari sini bisa dilihat dari grafiknya. Nah, hasil terbaik itu oleh sport dan hasil terburuk itu dengan berita harian. Nah, yang pertama ada hasil terbaik yaitu kategori olahraga dengan akurasi 0,92%. Nah, dokumen olahraga ini lebih mudah diklasifikasikan karena isinya itu tidak terlalu rumit. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan tuh cukup sederhana seperti nama tim atau istilah-istilah olahraga yang umum. Jadi sehingga algoritma itu lebih mudah mengenali polanya gitu. Nah, hasil terburuk yaitu kategori berita harian dengan akurasi 0,65%. Nah, dokumen berita harian tuh punya banyak kata yang berulang. Nah, tapi kata-kata ini tuh tidak terlalu penting biasanya untuk klasifikasi. Misalnya kayak kata itu dan adalah. Nah, itu biasanya sering muncul tapi tidak membantu untuk membedakan dari kategori dokumen. Jadi sulit untuk diklasifikasikan. Nah, selanjutnya ada ketepatan klasifikasi. Nah,
Di sini terdapat data ke ini itu termasuk waktu yang pertama adalah waktu pemrosesan meningkat signifikan dengan jumlah data. Nah, ketika jumlah data yang diproses itu meningkat, maka waktu yang dibutuhkan untuk klasifikasi juga bertambah sangat besar. Nah, ini untuk 4 KB data hanya membutuhkan 300 ms. Nah, untuk 4000 KB data, nah itu membutuhkan 45.000 ms. Nah, ini tuh menunjukkan kalau framework itu bekerja lebih lambat ketika jumlah data terlalu besar. Nah, yang kedua itu ada pemrosesan paralel sebagai solusi. Nah, salah satu cara untuk mempercepat proses adalah dengan menjalankan tugas secara paralel. Nah, ini berarti bisa memproses beberapa bagian data sekaligus sehingga waktu pemrosesan itu menjadi lebih singkat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu conclusion. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka klasifikasi teks berbasis algoritma Kani-Resnickman atau biasa disebut dengan KNN dengan metode TF-IDF dengan penekanan pada integrasi kedua metode tersebut. Hasil evaluasinya yaitu framework stabil dan menghasilkan klasifikasi yang baik dan sesuai dengan harapan. Kerangka kerja ini terbukti andal dalam pengujian kualitas klasifikasi. Lalu, pengujian dan faktor kinerjanya yaitu evaluasi dilakukan pada berbagai kategori dokumen di lingkungan online. Faktor K dalam algoritma KNN tidak mengaruhi hasil secara signifikan. Algoritma sensitif terhadap jenis dokumen yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu pemroresan data. Kandungan kata yang tidak relevan atau non-useful words dalam dokumen memengaruhi atau berdampak besar pada kualitas klasifikasi. Peningkatan pemroresan data atau pre-processing data diperlukan untuk hasil klasifikasi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu kombinasi algoritmanya, yaitu kombinasi KNN dan TF-IDF dengan sedikit modifikasi telah terbukti efektif dalam implementasi kerangka klasifikasi teks. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.